di sebuah desa kecil bernama Karangsari. Berdiri sebuah jembatan tua yang membentang di atas sungai keruh bernama Kali Wungu. Jembatan itu sudah berusia puluhan tahun. Dibangun dari beton kasar dan besi karatan. Meski telah lama digunakan, suasana di sekitar jembatan itu selalu terasa asing, sepi, dan menyeramkan. Tak sedikit warga yang memilih memutar jalan lebih jauh demi menghindari melintasinya, terutama saat malam mulai menjelang. Mitos tentang jembatan itu sudah beredar turun-temurun. Konon, saat pembangunan jembatan berlangsung, seorang pekerja bangunan bernama Pak Raji tewas secara tragis. Ia terjatuh ke dasar sungai yang dalam dan terbawa arus. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Beberapa warga percaya bahwa arwahnya belum tenang, menjadi penunggu setia jembatan Karangsari. Namun seiring waktu, cerita itu hanya menjadi bagian dari dongeng malam yang diceritakan orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain dekat sungai. Hingga suatu malam, sebuah kejadian menghidupkan kembali mimpi buruk lama itu. Seorang pemuda bernama Gilang, berusia 25 tahun, pulang larut malam dari rumah temannya di desa sebelah. Ia memilih jalan pintas melewati jembatan Karangsari. Motor tuanya menderu pelan menembus dinginnya malam. Saat roda depan mulai menyentuh lantai jembatan, udara tiba-tiba berubah. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti area sekitar. Meski sebelumnya langit cerah tanpa tanda hujan, Gilang merasa ada yang janggal. Suasana yang tadinya hanya sunyi berubah menjadi mencekam. Hawa dingin menusuk tulang. Ia mempercepat laju motornya. Namun, di tengah jembatan, mesinnya mendadak mati total. Lampu motor padam, meninggalkannya dalam kegelapan yang pekat. Ia mencoba menyalakan kembali motornya, namun sia-sia. Saat itulah, dari balik kabut, terdengar suara langkah kaki berat menyeret. Langkah itu terdengar lambat namun pasti, mendekat dari arah ujung jembatan. Gilang menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi langkah itu terus terdengar. Semakin dekat, semakin keras. Seolah makhluk tak terlihat sedang mendekatinya. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Ia mencoba mendorong motornya. Namun tubuhnya terasa berat, seolah ada yang menahan kakinya dari bawah. Ia melirik ke bawah dan membeku. Tangan pucat berlumur lumpur, mencengkeram mata kakinya. Gilang berteriak tapi tak bersuara. Ia menendang dan terhuyung ke belakang, lalu jatuh ke aspal kasar. Dalam cahaya samar, ia melihat sosok itu. Tinggi, kurus, dengan tubuh membusuk dan mata kosong yang menatap tajam. Mulutnya menganga, mengeluarkan suara lirih yang menyerupai rintihan kesakitan. Gilang berdiri terpincang, meninggalkan motornya, dan berlari sekuat tenaga ke ujung jembatan.
Ketika ia berhasil melewati batas jembatan, langkah-langkah menyeret itu berhenti. Ia menoleh. Kabut perlahan menghilang. Jembatan kembali kosong. Sepi seperti sedia kala. Keesokan harinya, warga menemukan motor Gilang tergeletak di tengah jembatan. Gilang sendiri ditemukan pingsan tak jauh dari rumahnya. Tubuhnya dingin, dan kakinya membiru seperti tercekik sesuatu yang kuat. Ia dirawat selama beberapa hari, dan setelah sadar, ia hanya bisa menggumam satu kata, tangan. Sejak saat itu, cerita tentang hantu penunggu jembatan kembali menyeruak. Orang-orang mulai menghindari tempat itu setelah maghrib. Seorang dukun tua bernama Mbah Karyo mengatakan bahwa jembatan itu memang tidak pernah sepi. Arwah Pak Raji, sang pekerja yang dulu tewas, bukan satu-satunya yang menunggu. Ada entitas lain, jauh lebih gelap dan tua, yang telah lama menghuni dasar sungai. Jembatan Karangsari berubah menjadi tempat yang tabu. Warga yang terpaksa melintasinya selalu membawa sesaji kecil berupa kembang dan dupa, meletakkannya di ujung jembatan sebagai bentuk penghormatan dan permintaan izin. Namun teror tak berhenti sampai di sana. Sebulan setelah kejadian Gilang, seorang ibu muda bernama Santi, guru TK di desa itu, menghilang dalam perjalanan pulang dari pasar malam. Jejak terakhirnya adalah sandal jepit yang ditemukan di tepi jembatan. Sungai dikeruk, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Keluarga Santi tak pernah menerima kepergiannya. Mereka yakin sesuatu yang jahat telah menculiknya. Dan sekali lagi, semua mata kembali tertuju pada jembatan angker itu. Penduduk mulai resah. Desas-desus pun merebak. Ada yang bilang setiap tahun, jembatan itu menuntut satu nyawa untuk dijadikan tumbal. Dan kini, di bawah jembatan Karangsari, bayangan gelap itu terus menunggu. Siapa lagi yang akan menjadi korban berikutnya? Setelah menghilangnya Santi, suasana di desa Karangsari berubah drastis. Warga hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka tak lagi sekadar percaya pada mitos, tapi mulai yakin bahwa ada sesuatu yang nyata, kuat, dan jahat bersemayam di jembatan itu. Ketakutan itu merasuk sampai ke tulang, mencengkeram kehidupan mereka seperti malam pekat yang tak berujung. Beberapa orang tua mulai mengingat kembali cerita-cerita lama yang dulu dianggap isapan jempol. Konon, sebelum jembatan dibangun, di tempat itu berdiri sebuah batu besar yang dianggap keramat. Batu itu dipercaya sebagai tempat bersemayam makhluk halus penjaga sungai. Namun saat pembangunan jembatan, batu itu dihancurkan demi pondasi. Sejak itulah, gangguan demi gangguan mulai terjadi. Tapi selalu dibungkam demi pembangunan dan kemajuan desa. Waktu terus berlalu, dan meski warga berusaha menghindar, takdir tetap berjalan. Pada suatu malam yang tenang,
Sepasang remaja, Jaka dan Wina, melintasi jembatan itu dalam perjalanan pulang dari pesta ulang tahun temannya. Mereka tertawa, bercanda, tidak menyadari bahwa mereka melangkah ke tempat terlarang. Meski sudah dilarang orang tuanya untuk pulang terlalu malam, mereka merasa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun begitu mereka berada di tengah jembatan, angin berhenti bertiup. Suasana mendadak hening. Tak ada suara jangkrik. Tak ada desir dedaunan. Lampu jalan yang biasanya redup tiba-tiba padam total. Kegelapan menelan mereka. Mereka terdiam. Langkah mereka berhenti. Dada mereka mulai sesak. Seolah udara di sekitar menghilang. Wina yang sensitif terhadap hal gaib merasa tubuhnya kaku. Ia menatap sekeliling, dan pandangannya terpaku pada sesuatu di tepi jembatan. Sosok tinggi, kelam, berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang menjuntai menutupi punggung. Kakinya tak menyentuh tanah, hanya diam mematung. Tiba-tiba, sosok itu berbalik. Wajahnya hitam pekat, tanpa mata, tanpa hidung. Hanya sebuah mulut besar menganga dengan senyum lebar yang tak wajar. Seolah menyambut kedatangan mereka. Darah menetes dari ujung bibirnya, membasahi lantai jembatan. Jaka menarik tangan Wina, mencoba kabur. Namun langkah mereka berat, seperti berjalan dalam air kental. Tiba-tiba dari balik kabut, tangan-tangan pucat muncul dari lantai jembatan, meraih kaki mereka, menarik ke bawah. Jeritan tak terdengar. Mulut mereka terbuka, tapi suara seolah lenyap ditelan malam. Keesokan harinya, warga menemukan tas dan sepatu mereka tergelak acak di tengah jembatan. Tapi tubuh mereka tak pernah ditemukan. Kabar itu mengguncang desa. Pemerintah desa akhirnya mengambil keputusan. Jembatan Karangsari ditutup total. Portal dipasang di kedua ujungnya. Dilarang keras untuk dilewati siapapun, siang maupun malam. Namun, malam-malam tetap tak tenang. Beberapa warga yang tinggal tak jauh dari jembatan sering mendengar suara-suara aneh. Tangisan perempuan, suara langkah kaki di atas papan besi, dan kadang suara bisikan lirih memanggil nama-nama warga yang telah menghilang. Mbah Karyo, dukun sepuh desa, akhirnya dipanggil untuk melakukan ritual besar. Ia berkata jembatan itu telah menjadi tempat bersemayam lebih dari satu roh. Arwah mereka yang mati tidak wajar. Mereka yang menjadi korban tumbal kini tinggal di sana. Mereka bukan sekadar penunggu, tapi penagih nyawa. Dengan bantuan beberapa sesepuh desa, Mbah Karyo melakukan ritual semalam suntuk di tepi sungai. Dupa menyala, mantra dilantunkan. Suara gemuruh air sungai mendadak meninggi, seolah marah. Kabut turun dengan cepat, menyelimuti seluruh area jembatan. Dalam kabut itu,
Mereka melihat bayangan tubuh-tubuh yang pernah menghilang. Santi, Jaka dan Wina semuanya berdiri diam, mematung, menatap kosong ke arah desa. Namun sebelum ritual selesai, angin kencang bertiup, memadamkan api dan membuyarkan dupa. Mbah Karyo terpental dan jatuh pingsan. Ketika ia sadar, ia hanya bisa berkata pelan, "Sudah terlambat." Mereka sudah menjadi bagian darinya. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekati jembatan. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar di area itu. Alam seolah ikut memberi batas. Jembatan Karangsari kini bukan hanya tempat terlarang, tapi simbol keputusasaan. Setiap tahunnya, desa mengadakan ritual kecil di seberang sungai untuk mempersembahkan sesaji. Bukan untuk mengusir, tapi untuk menenangkan. Waktu berjalan, desa mulai sepi. Banyak yang pindah. Sekolah ditutup. Warung-warung ditinggalkan. Tanah dijual murah. Namun jembatan itu tetap berdiri. Diam. Menatap sunyi ke sungai keruh di bawahnya. Orang-orang baru yang tak tahu kisahnya terkadang datang karena penasaran. Tapi mereka selalu pulang dengan mata kosong dan mimpi buruk yang terus berulang. Mereka melihat wajah-wajah yang hilang, mendengar suara-suara rintihan, dan merasakan tangan-tangan dingin yang menarik mereka dalam tidur. Karangsari perlahan menghilang dari peta, tapi jembatan itu tetap ada, tertutup, ditinggalkan, namun tidak pernah benar-benar sepi, karena di balik kabut, di antara tiang-tiang karatan, di dasar sungai yang hitam pekat, hantu penunggu jembatan masih menunggu. Selalu menunggu.